Spesial itu Allah berfirman gitu, wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, jika sekiranya ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang diriku, fa inni qarib, jawab saja Muhammad, aku dekat dengan mereka. Coba kurang apa? Dekat, kedekatannya itu luar biasa. Yaitu aqrab min hablil warid, jadi lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Itu kan berarti menyatu Tuhan itu. Huwa ma'akum, dia Allah itu bersama kamu, aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Siapa saja yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu dengan sebuah dasar yang cukup kuat keimanannya, lalu wahtisaban itu artinya adalah selalu menghitung-hitung kualitas diri itu. Jangan puasa linier, jalan apa adanya, tetapi berpuasa itu selalu mengkalkulasi, hari ini saya sudah berprestasi apa. Talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi apalagi di bulan suci Ramadan ini, karena membaca Al-Quran sebagai sebuah hidayah, sebagai sebuah petunjuk Allah itu, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quranul Karim, falahu bihi hasanatun, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi asyri amsalihha, akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Maliki dimanapun Anda berada. Tentunya masih di YouTube channel UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, di YouTube kesayangan kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Pada kesempatan kali ini kita masih di nuansa Ramadan. Nah, kita akan membahas salah satu tema kita sangat luar biasa. Namun saya akan memperkenalkan terlebih dahulu salah satu narasumber kita. Beliau adalah Profesor Dr. Roy bin MHI, selaku Guru Besar Bidang Dirasah Islamiyah atau Kajian Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bertemu lagi di bulan Ramadan ini Ustadz ya. Ya. Sehat Ustadz kabarnya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita akan membahas salah satu tema, yaitu adalah kado istimewa Tuhan di bulan suci Ramadan kepada umat Muhammad. Baik Ustadz, tentang tema ini mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Maliki di rumah. Monggo Ustadz. Oke, terima kasih. Oke. Sahabat-sahabat dan keluarga besar UIN khususnya, dan seluruh umat Islam yang nanti bisa berdialog pada forum ini. Dan yang saya hormati Mbak Ime. Tema itu sesungguhnya saya renungkan. Saya pikir-pikir. Begitu besarnya anugerah Allah di bulan suci Ramadan ini kepada umat Muhammad khususnya. Dan kenapa saya beri tema, saya beri judul kado istimewa, kado spesial Tuhan kepada umat Muhammad, karena anugerah ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum umat Muhammad. Sehingga kado spesial ini memang betul-betul spesial. Tuhan menganugerahkan kepada umat Muhammad itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu yang disebut dengan kado istimewa di bulan suci Ramadan, yang disebut dengan Syahrul Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diistimewakan oleh Allah, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan yang di dalamnya Allah melipat gandakan amal ibadah hambanya, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Lailatul Qadar. Ini satu rentetan peristiwa besar, karena Al-Quran itu bukan sembarang anugerah, tetapi Al-Quran adalah sistem nilai, sumber otoritatif yang betul-betul bisa dipegang oleh bukan saja umat Islam, tetapi adalah lintas umat manusia. Sebab siapa saja yang dekat dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan hikmah yang terdalam. Karena itu peran dan fungsi makna Al-Quran itu
betul-betul menjadi petunjuk kehidupan yang makro, yang lintas kehidupan, lintas budaya dan lintas sektoral kehidupan ini. Nah, ini Al-Quran, lalu kemudian dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Lalu yang ketiga adalah Lailatul Qadar. Memang Lailatul Qadar itu hanya diturunkan oleh Allah khusus kepada umat Muhammad dan tidak pernah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Itulah yang disebut dengan Syahrul Ramadan. Itulah yang disebut dengan kado spesial Allah. Nah, tinggal persoalannya bagaimana kita bisa memerankan hikmah yang sangat besar di bulan suci Ramadan itu. Adakah tips sendiri Ustadz untuk memeraih kado istimewa ini? Bagaimana? Tip-tip yang harus dilakukan, langkah-langkah yang harus dilakukan, kita mesti harus, ini dalam hadisnya kan jelas, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Itu artinya siapa saja yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu dengan sebuah dasar yang cukup kuat keimanannya, lalu wahtisaban itu artinya adalah selalu menghitung-hitung kualitas diri itu. Jangan puasa linier, jalan apa adanya, tetapi berpuasa itu selalu mengkalkulasi. Hari ini saya sudah berprestasi apa? Hari ini saya sudah melakukan aktivitas kesalehan, baik kesalehan sosial maupun kesalehan spiritual seperti apa. Nah, ini dilakukan terus-menerus dengan penuh keridhaannya. Tentu saja ini ikhtisaban, itu mengharap keridhaan Allah. Maka orang yang seperti itu semua dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Coba kita bayangkan yang akan datang pun akan dihapus. Jadi sudah fitrah dan di atas fitrah karena sudah suci, lalu kemudian ke depan akan mendapatkan sebuah upaya-upaya baru lagi yang kita nanti akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan Allah sangat luar biasa. Pengampunan Allah sangat luar biasa. Nah, yang menarik di sini saya memulai saja dalam satu hadis. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu sesungguhnya merindukan kepada 4 kelompok umat manusia. Apa saja itu, Ustaz? 4 tipologi manusia. Yang pertama, surga merindukan itu artinya surga itu yang aktif. Sementara 4 kelompok tipologi manusia itu adalah kelompok yang betul-betul disasar oleh surga. Kelompok yang betul-betul dituju oleh surga. Kelompok yang betul-betul ditimang oleh surga. Itu artinya 4 kelompok ini yang pasif, diam saja itu dirindukan oleh surga. Diam aja. Diamnya saja. Siapa itu sesungguhnya 4 kelompok yang dirindukan oleh surga itu? Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi apalagi di bulan suci Ramadan ini, karena membaca Al-Quran sebagai sebuah hidayah, sebagai sebuah petunjuk Allah itu, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quranul Karim, falahu bihi hasanatun, dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu, dan 1 kebaikan itu bi asyri amsalihha, akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Jadi kalau diakumulasi 1 ayat itu berapa huruf nih, Ustaz? Nah, 1 ayat itu tak terhingga sudah, kita nggak pernah menghitung kan. Ya, mudah-mudahan kita betul-betul ikhlas ya. Fatihah saja berapa huruf? Kalau kita membaca tarawih itu bacaannya Al-Baqarah itu lalu berapa huruf? 1 huruf dilipatkan 10 kali, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Nun misalkan ya, itu 1 huruf Nun itu. Tapi jangan kemudian taraweh mencari surat-surat yang pendek-pendek. Ini eman, ini momentumnya bulan suci Ramadan. Kalau bisa ayatnya juga panjang tetapi khusyuk. Lalu ini betul-betul kita merenungi, kita menghayati makna dan hikmah bulan suci Ramadan ini dengan baik. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, tahlil Quran, maka artinya kita sudah punya miftahul jannah, kunci surga. 1 itu kunci surga.
Nah, satu orang bisa jadi nanti 4 kelompok itu dimiliki. Jadi berarti dia akan memiliki 4 kunci surga itu. Yang kedua adalah hafidhil lisan, itu orang yang menjaga lisannya, mengendalikan diri untuk menjaga lisan. Karena lisan itu betapa sesuatu yang sangat prinsipal dalam hidup itu. Kalau dia terlanjur untuk berbicara dengan pembicaraan yang kotor, berbicara dengan bicara yang bohong, tidak benar, itu kadzib, dusta. Ini sangat berbahaya. Karena itu setiap pagi sesungguhnya anggota tubuh kita itu telah bersepakat. Idza asbaha ibnu adama, yakni tatkala anak Adam itu memasuki momentum subuh dini hari itu, sesungguhnya fa innal a'dha'a kullah, seluruh anggota tubuh kita itu bersepakat. Ya, seluruh anggota tubuhnya di selain lisan kita, berarti mata, ya, kepala, hidung, telinga, tangan, semuanya, seluruh anggota tubuh mereka bersepakat. Fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan. Mereka itu sepakat untuk membuntu, untuk menutup lisannya. Kenapa? Karena mereka takut. Gara-gara lisan itu nanti mereka tidak selamat. Satu tubuh ini bersepakat. Fatakul, kemudian anggota tubuh itu lalu berkata, bermohon kepada Allah, berkata kepada lisan, ittaqillah, wahai lisan, takutlah kamu kepada Allah. Fina, karena memikirkan kami ini. Fa innama nahnu bika, karena kami ini keselamatannya semuanya tergantung kepada engkau, wahai lisan. Istaqamta istaqamna, jika engkau lurus, ya, jujur, ya, komitmen, maka semua anggota tubuh ini akan menjadi lurus, jujur, komitmen. Wa idi wajadta, dan jika sebaliknya engkau bengkok, wajadna, maka semua kami juga akan bengkok. Jadi pimpinannya lisan ya Ustaz? Ya, pimpinannya lisan. Jadi orang mengatakan hati, tapi sesungguhnya lisan. Lisan, ya. Sebab kalau lisan sudah terlanjur mengungkapkan sesuatu yang tidak benar, dan itu sudah ditangkap oleh massa, oleh masyarakat, maka orang itu cenderung tidak bisa berbuat yang menyimpang dari itu. Maka kemudian sekalipun itu tindakan yang tidak benar, dia akan lakukan, dan hati tidak kuat untuk mengendalikan itu. Jadi la yastaqimu apa itu? Tidak disebut sebagai hamba itu, la yastaqimul abdu, hamba itu tidak akan bisa beristiqomah hatta yastaqimu qalbu, sampai hatinya itu istiqomah dulu. Wala yastaqimul qalbu, tetapi hati pun juga tidak bisa istiqomah hatta yastaqim lisanuhu, sebelum lisannya itu istiqomah. Istiqomah itu konsisten itu jujur, lurus. Jadi hati ternyata tergantung kepada lisan ini. Betapa luar biasanya. Nah, kalau kita bisa mengendalikan lisan ini, itu kita akan punya kunci surga yang kedua. Baru dua nih Ustaz. Baru dua. Nah, saya rasa kita berpuasa ini satu miftahul jannah, yang kedua punya miftahul jannah. Yang pertama talil Quran kita lakukan. Sudah kita lakukan semuanya. Yang ketiga adalah mutmi'il jian. Ialah hamba yang selalu memberikan makanan kepada orang yang sedang lapar. Mungkin kalau di luar konteks puasa, mencari orang yang lapar agak susah, harus menelusuri dulu. Tapi kalau momentum puasa, semua orang lapar. Bisa saja, pokok memberikan makanan kepada orang yang lapar, ia akan mendapatkan kunci surga yang ketiga. Dan yang keempat adalah shaimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, dia akan mendapatkan miftahul jannah, kunci surga yang keempat. Jadi artinya 4 kunci surga ini mudah untuk dicapai, untuk diraih oleh komunitas hamba Allah ini. Siapa saja, termasuk kita, membaca Quran sudah saya rasa. One day, one juz. Kalau bisa 1 hari itu 1 juz. Nah,
pagi, siang, sore, malam itu saya rasa sudah bisa 1 juz. Lalu kemudian menjaga lisan, ya memang itu puasa harus kita lakukan. Karena kualitas puasa itu. Nah, karena itu kalau kita melihat dari sisi yang keempat tadi adalah shaimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu sesungguhnya sampai kemudian dia mendapatkan miftahul jannah itu seperti apa rumusnya. Saya rasa itu kalau kita ini perenungan saja, kontemplasi. Saya membagi puasa itu ada 3 tahap. Tahap pertama itu puasa itu mengendalikan diri kita, untuk diri kita. Untuk diri kita sendiri. Nah, itu 10 hari yang pertama. Mengendalikan diri kita. Karena puasa itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya adalah as-saum atau as-siyam yang artinya al-imsak, mengendalikan. Mencegah, mengendalikan. Nah, kita mengendalikan diri kita, untuk diri kita itu lebih bersifat fisikal, jasadiyah, jasmani. Jadi mengendalikan makan, mengendalikan minum, serta mengendalikan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Itu yang dilarang. Kalau kita berhasil ini sesungguhnya tahap pertama sudah mengendalikan diri untuk diri. Kenapa untuk diri? Karena dampaknya kepada kesehatan. Jadi yang pertama itu kita berpuasa untuk diri kita sesungguhnya. Tuhan itu aturlah dirimu, makan, minum dan lain sebagainya. Yang sudah terlanjur berlebihan itu, maka pada saat bulan suci Ramadan itu sumu tasihu, engkau akan sehat. Jadi berpuasa itu menyehatkan, itu konteksnya seperti itu. Nah, orang yang bisa mengatur ini, maka ritme makan menjadi beradaptasi menjadi 2. Yang sebelumnya pagi, siang, malam. Tapi begitu puasa beradaptasi. Kita beradaptasi menjadi makannya disebut dengan al-iftar, berbuka, dan as-sahur di dini hari itu tinggal dua kali. Kan dari sisi efisiensi sesungguhnya hanya memang harus 2. Lebih hemat. Lebih hemat, jangan kemudian setelah taraweh berlebihan lagi. Sebenarnya itu kuncinya. Kita disuruh mengendalikan diri untuk diri itu. Anda akan sehat dengan cara ini. Coba dirubah pola makannya. Itu dirubah. Dengan cara ini Anda akan sehat, efisiensi terjadi, produktivitas terjadi. Karena kita siang hari misalkan tidak ngurus tentang makan, fokus pada aktivitas. Coba nulis jurnal, nulis makalah, yang bekerja mungkin yang lain, dia akan fokus pada aktivitasnya. Dia tanpa berpikir harus makan di tengah hari, terus mempersiapkan ini, sehingga produktivitas masih berkembang. Nah, inilah maka tahap pertama itu kelasnya disebut al-ibtidai, pemula. Dan yang dikerjakan adalah mengarah kepada hal-hal yang bersifat jasadiyah, fisikal. Nah, itulah fisik untuk diri kita. Yang kedua adalah mengendalikan diri, dampaknya kepada sosial, lingkungan masyarakat, kita ya, lingkungan kita. Mengendalikan diri tetap apa sesungguhnya yang kita kendalikan, karena ini level kedua disebut ats-tsanawi. Level kedua. Ya, yang digarap bukan lagi fisikal. Mungkin fisikal sudah biasa, sudah teratur. Lalu kemudian yang digarap adalah persoalan nafsani, mentalitas. Mental kita, jiwa kita, hati kita. Itu betul-betul digarap. Karena kita misalkan bercita-cita ngerasani orang. Ada cita-cita gitu. Ada. Ngerasani orang yang direncanakan itu berbahaya. Itu bercita-cita. Bercita-cita menghibah orang, memfitnah orang, menyebarkan isu-isu negatif kepada orang lain yang sekiranya menyakiti orang, menyengsarakan orang. Kita senang ketika ada orang bahagia misalkan, dan kita susah ketika ada orang kita senang ketika ada orang susah misalkan. Lalu kita susah ketika ada orang bahagia. Ini kan hati yang kurang bagus. Iri itu Ustaz ya. Iri itu. Cita-cita iri kan. Maka ini harus dirubah, dikendalikan sedemikian rupa. Bagaimana ya saya senang ketika ada orang yang berbahagia, dan saya susah ketika ada orang yang menderita. Itulah sesungguhnya hati kita luhur. Itu dibangun melalui mentalitas berpuasa ini.
Bagaimana caranya? Kendalikan sedikit demi sedikit. Ngerasani orang, coba dihentikan. Hasud pada orang, coba hentikan. Ini kerja siapa sesungguhnya? Psikis kita. Dan ini levelnya level kedua. Ini luar biasa. Kalau di dalam hadis Rasulullah kan awwaluhu rahmah. Allah menebarkan rahmah. Rahmah itu menyayangi agar manusia itu hal-hal yang bersifat fisikal itu betul-betul terpenuhi kebutuhannya. Disayangi, ada rahmat Allah itu. Sekalipun lapar kan lapar sekali kan. Allah akan memberikan rahmat. Tapi kalau awsatuhu yang kedua adalah maghfirah. Karena kita menggarap unsur-unsur nafsani kita, psikis kita, batin kita, hati kita, maka di situ perbuatan kita itu akan mendatangkan maghfirah Allah. Masya Allah. Semuanya diampuni oleh Allah. Itulah tingkatan puasa. Yang ketiga al-ali, tingkatan yang paling mulia, khawasul khas ya. Jadi puasanya orang yang khusus. Tetapi kita semua sesungguhnya bisa. Itu adalah puasa yang menyentuh wilayah-wilayah ruhani, ruh kita, ruhani kita. Tentu adalah mengendalikan diri untuk spiritual kepada Allah. Mengendalikan diri untuk diri kita pertama, mengendalikan diri untuk sosial. Kalau orang itu menghentikan niat jahat, ya, niat hasud, itu dampaknya sosial luar biasa. Kehidupan sosial itu akan tercermin sebuah praktek kehidupan yang lebih harmoni, rahmatan lil alamin betul-betul tercermin. Itu dampak-dampak sosial, bukan hanya sesama manusia, tetapi mungkin ekologis kita, lingkungan kita akan dipancari oleh cahaya batin yang luar biasa itu. Kalau ada pohon yang layu disiram, bunga yang layu disiram, betapa luar biasanya orang yang berpuasa tahap itu. Dan yang terakhir adalah al-ali, tahap yang kelas tinggi, kelas mulia. Dan itu menyentuh pada wilayah-wilayah rohani. Pertama jasad, yang kedua jiwa, mental, yang ketiga adalah rohani. Masya Allah. Rohani itu spiritual. Dan itu Tuhan bersabda di dalam surah Al-Baqarah itu. Dan ayat itu di tengah-tengah ayat tentang puasa. Puasa, terus ayat itu, lalu ayat puasa lagi. Ayat yang tengah-tengahnya spesial itu, Allah berfirman gitu, wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, jika sekiranya ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang diriku, fa inni qarib, jawab saja Muhammad, aku dekat dengan mereka. Coba kurang apa? Dekat, kedekatannya itu luar biasa. Yaitu aqrab min hablil warid, jadi lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Itu kan berarti menyatu Tuhan itu. Huwa ma'akum, dia Allah itu bersama kamu, aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Nah, inilah kemudian puasa level ketiga yang disebut ruhani itu adalah mengendalikan diri, melatih diri untuk menimbulkan, untuk melahirkan satu kesadaran bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan ini. Kayak gitu. Tingkatannya kalau sudah kayak gitu itu sudah puasa 10 hari yang terakhir. Yang terakhir ya. Nah, puasa 10 hari yang tengah itu maghfirah, akan diampuni oleh Allah. 10 hari yang terakhir ini Lailatul Qadar. Itu turunkan di situ. Jadi kemudian karena itu Allah dalam hadis qudsinya juga berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam itu kembali kepada dirinya. Illa syam, kecuali puasa. Ini yang ketiga, ini itu level ketiga. Illa syam, kecuali puasa. Fa innahu, karena puasa itu li, hanya untukku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa, yang betul-betul tahassus tadi. Dia bisa mencapai tahap ruhani. Puncak itu menurut saya sudah tahap puncak. Karena itu dia menyatu. Anda mungkin Mbak Imi mungkin bisa merasakan betapa level puasa yang betul-betul dilakukan itu ketika berada di momentum 10 hari terakhir, rasanya fisik kita, mentalitas kita luar biasa saat itu. Nggak tahu, nggak bisa dibicarakan, nggak bisa ditulis, karena ini urusan pengalaman spiritual. Jadi apa itu?
pengalaman spiritual itu betul-betul hanya orang yang merasakan getaran energi itu. 10 hari terakhir yang dinaungi dengan itu, Lailatul Qadarnya turun, maka disitulah Allah lalu wa akhiruhu idkum minan nar. Dan 10 hari terakhir Allah akan membebaskan manusia dari belenggu api neraka. Amin. Ya, inilah sesungguhnya puasa, perjalanan puasa. Kualitasnya harus dicapai dengan sistematika ini. Bukan berarti ketika level 2 lalu yang pertama hilang, tetap level ketiga lalu yang kedua hilang, tidak. Tapi ini sistematis dan sistemik. Satu bagian yang tidak terpisahkan, sehingga 3 dimensi, jasadiyah, nafsiyah dan ruhiyah. Ini adalah satu kesatuan. Berkesinambungan ya Ustaz ya. Sisi yang disasar ketika kita menunaikan ibadah puasa itu. Baik Ustaz, sebelum kita akan mengakhiri untuk podcast kali ini, ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Maliki di rumah tentang Ramadan ini? Nah, kalau kita hanya sekedar mengharapkan efisiensi, mengharapkan produktivitas, 3 level tadi betul-betul sangat produktif. Karena kalau kita beribadah hanya semata karena Allah, ruhani tadi, maka sesungguhnya orang itu menjadi sangat ikhlas. Kalau orang sangat ikhlas itu sebenarnya bagaikan akar pohon itu. Akar pohon itu pekerjaannya luar biasa. Dia bisa membobol batu-batuan untuk dibobol, lalu kemudian bata-bata, kemudian akar tanah yang begitu keras dibobol. Dalam konteks dia menyerap sari-sari makanan. Kerja yang luar biasa ini tidak pernah diketahui oleh orang, karena dia tempatnya di bawah. Inilah keikhlasan sesungguhnya. Tapi selalu yang dipuji adalah kemuliaan pohonnya. Pohon itu begitu indah. Misalkan bunganya begitu indah, tapi tidak tahu siapa sesungguhnya yang melakukan itu adalah akar. Nah, orang yang berpuasa adalah belajar ini. Nah, siapa yang melakukan puasa sesungguhnya tidak diketahui oleh orang. Kalau sholat bisa diketahui karena gerakannya, karena kekhusyukannya. Puasa, zakat pasti diketahui karena ada yang menerima. Haji lebih-lebih karena itu adalah ibadah sosial ya, tampak. Kalau puasa siapa yang tahu? Dia mengatakan aku berpuasa juga tidak tahu orang lain. Dia mengatakan aku tidak berpuasa, orang lain pun juga tidak tahu. Jangan-jangan pura-pura tidak berpuasa atau pura-pura berpuasa, semuanya tidak tahu. Jadi puasa itu betul-betul ikhlas. Kalau ikhlas itu hanya mengharapkan atas saja. Kalau mengharapkan atas saja berarti semua aktivitas itu mengharapkan Allah, bukan mengharapkan manusia. Kalau bukan mengharapkan manusia, maka kinerjanya pasti istiqomah, komitmen. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, dia tetap konsisten bekerja, karena kerja adalah karena Allah Subhanahu. Masya Allah, terima kasih sekali Ustadz untuk podcast kali ini. Baik sahabat Maliki di rumah, itu tadi adalah podcast kita untuk episode kali ini. Mari kita terus meningkatkan ketakwaan dan juga kebaikan di bulan Ramadan. Mari kita gapai kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.